Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Teguh Andi Nugraha dengan NPM 22.144. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tesis, skripsi, disertai makalah. Yang pertama, syarat-syarat dan langkah-langkah dalam pembuatan tesis. Yang pertama, memilih sponsor atau pembimbing. Yang kedua, lamanya bekerja. Ketiga, memilih sesuai suatu topik atau pokok. Ketiga, menyelesaikan tesis. Memilih satu pokok untuk tesis. Bahwa dalam memilih suatu pokok untuk tesis, kita harus pula mempertimbangkan keadaan dan suasana sosial kita. Karena itu, juga harus kita pikirkan apakah pokok yang kita pilih itu akan bertentangan dengan agama, politik, negara, atau kepentingan golongan-golongan tertentu. Juga perlu dipertimbangkan juga untuk memecahkan suatu masalah hendaknya dapat diperoleh bahan yang cukup dengan menggunakan metode-metode tertentu. Mempertahankan bahwa suatu tesis itu penting. Di dalam tesis, pengarang misalnya seorang calon sarjana pendidikan harus lebih dahulu menguraikan dengan jelas apa sebab pokok yang dipilihnya. Itu penting bagi pendidikan di Indonesia. Untuk itu, ia harus menjelaskan untuk siapa pokok itu penting dan apa pengaruhnya terhadap pendidikan. Jika keterangan-keterangan dan bahan-bahan baru yang diberikan oleh tesis itu dipergunakan. Memilih metode untuk menyelidiki suatu masalah. Yang pertama, batasilah jumlah pertanyaan sampai jumlah yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, tiadakanlah pertanyaan yang tidak begitu penting. Ketiga, ajukanlah pertanyaan yang layak dapat dijawab dengan mudah dan singkat. Keempat, rumuskan pertanyaan sehingga jelas dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda. Tiga, jangan memajukan pertanyaan yang dapat kita cari sendiri. Selanjutnya, terakhir, semua pertanyaan harus ada hubungannya dengan pokok penelitian. Memberikan laporan tentang hasil-hasil penelitian. Bahwa pada taraf permulaan tesis, calon itu harus membuat suatu outline umum tentang tiap bab menurut bentuk yang diharapkan agar memberi hasil baik. Akan tetapi, outline pertama harus dipandangnya harus hanya sebagai suatu petunjuk umum. Besar kemungkinan ia harus merubahnya kemudian setelah diperoleh hasil berkat penelitian dan timbul hal yang tidak diduga dari mulanya. Ada baiknya data itu mempengaruhi jalannya penelitian. Bentuk tesis. Telah kami sarankan pula beberapa cara menyusun bab-bab. Akan tetapi masih ada satu hal yang penting yang belum kami bicarakan, yaitu isi atau nama-nama bab tesis yang lengkap. Tentang bentuk tesis, yakni mengenai halaman judul, cara mengetik footnote, kutipan, tabel, bentuk daftar kepustakaan, dan sebagainya telah kami uraikan dalam bagian satu buku penuntun ini. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.